penetapan tersangka terhadap mantan Jampitsus ini, yang bisa menjawab itu nantinya aparat penegak hukum. Tapi saya rasa sudah tepat kalau sudah ada penetapan tersangka terhadap mantan Jampitsus. Persoalan dia belum diperiksa sampai detik ini, itu kan nanti ranahnya Kejaksaan Agung untuk memeriksa mantan Jampitsus ini sejauh mana perannya terhadap penggerbekan yang dilakukan di Cafe Cipete maupun Rumah Sentul oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian. Untuk kejahatan korupsi kita tidak perlu memakai HAM. Jadi saya rasa jangan ada alasan untuk kejahatan korupsi itu harus ada yang namanya HAM dikedepankan. Tidak perlu. Ini kejahatan yang sangat merusak seluruh instrumen negara ini. Pelimpahan kasus penggerbekan barang bukti yang ditemukan di Cipete maupun di Rumah Sentul ini kepada pihak Kejaksaan Agung, saya rasa itu sudah tepat dan sesuai dengan arahan pemimpin kita supaya pemeriksaannya dilaksanakan di Kejaksaan Agung. Pemeriksaan atas kasus ini harus secara transparan, terbuka, profesional, sehingga jangan sampai ada keberpihakan. Karena dalam hal ini, dalam tanda kutip, oknum ini kan mantan pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Kita lihat ke depannya bagaimana kasus ini berjalan secara profesional dan terbuka. Presiden harus segera turun tangan dalam perkara ini supaya masyarakat ini jangan sampai akan menimbulkan satu pertanyaan yang tidak baik. Kenapa ini seperti ini? Kenapa bagaimana ininya? Terus ke depannya ini akan menjadi satu kepastian hukum yang tidak jelas. Untuk objektif dan independen Kejaksaan Agung dalam perkara hukum ini, makanya kita kawal bersama-sama seluruh instrumen masyarakat itu harus mengawal kasus ini biar terbuka, transparan, profesional, dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Bongkar aja siapa pemilik uang dan logam mulia yang banyak itu, uang dolar Singapura, uang dolar Amerika, dan emas batangan yang ditemukan di Rumah Sentul. Ini masih pertanyaan yang sangat besar sekali, kenapa polisi mentargetkan Jampitsus sebagai kata kunci dalam penggerbekan yang terjadi di Cafe Cipete maupun rumah yang ada di Sentul. Nah, biarlah nanti proses hukum ini yang akan menjawab semua hal ini. Dan saya minta sekali lagi, proses hukum ini harus berjalan secara profesional, terbuka, transparan, dibuka seluas-luasnya, dan jangan ada pernah ditutup-tutupi untuk kepentingan salah satu pihak ataupun kepentingan hal-hal yang ngawur. Kenapa ini bisa terjadi? Apa sebab ini bisa terjadi? Dan saya perlu ingatkan, jangan membenturkan dua institusi besar yaitu TNI dengan Polri dibenturkan hanya untuk kepentingan golongan atau kepentingan salah satu pihak. Kita harus transparan di sini. Dan ingat, TNI itu tugas pokoknya adalah pertahanan. Polisi itu adalah aparat penegak hukum. Jangan sampai ada salah satu pihak memanfaatkan situasi ini, memperdayakan situasi ini untuk kepentingan mereka sendiri. Saya rasa tentara ada di rumah pribadi seorang Jampitsus itu kewenangannya Mabes TNI harus bisa menjawab. Tapi dari kacamata saya, kalau ada anggota TNI banyak di situ untuk menjaga rumah seorang Jampitsus, kebutuhannya untuk apa? Kewenangannya untuk apa? Ada apa dengan semua ini? Urgensinya seperti apa? Ini kan jadi pertanyaan, kok alat negara dipakai untuk kepentingan pribadi? Ini tidak boleh. Dan ini hal yang salah menurut saya secara pribadi. Dan ini Mabes TNI harus mengkelirkan persoalan ini supaya ini tidak menjadi bola liar ataupun menjadi konsumsi yang tidak baik di tengah masyarakat. Loh, tugas tentara itu bertempur kok di medan perang, mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia, bukan menjaga rumah pribadi seorang pengusaha, seorang jaksa, seorang apapun namanya itu. Saya rasa itu tidak diperkenankan. Kalau itu sampai diperkenankan, berarti ada yang salah. Kalau ada sprint surat perintah, apakah itu layak? Apakah itu sudah sesuai? Itu diperiksa lagi. Panglima TNI dalam hal ini harus mengevaluasi hal-hal seperti ini supaya tidak menjadi hal yang tidak baik pandangan masyarakat terhadap citra TNI yang dicintai oleh masyarakat luas. Hati-hati dalam hal ini. Kita harus menjaga marwah kehormatan Tentara Nasional Republik Indonesia. Saya rasa di sini ada bentuk kerjasama antara dua institusi besar, yaitu Kejaksaan Agung dengan Mabes TNI. Di
Di situ harus dijelaskan bentuk kerjasama dalam pengawalan dan pengamanan seperti apa. Tapi sebenarnya kalau pengamanan dan pengawalan ini kan tugasnya polisi harusnya, bukan tentara. Kenapa tentara harus ditempatkan di Kejaksaan Agung? Ini ada yang salah prosedur pasti nih. Oh iya dong, pengamanan terhadap objek vital ataupun objek apapun namanya itu harus berdasarkan surat perintah. Siapa yang memerintahkan ini? Nah, kita cek semuanya ini. Jangan lukai kehormatan Tentara Nasional Indonesia ini dengan hal-hal kepentingan pribadi. Kedua institusi besar Polri dalam hal ini maupun Kejaksaan Agung harus sama-sama introspeksi diri, mengevaluasi diri, dan jangan menimbulkan kegaduhan. Saya rasa pesan Presiden ini sudah cukup, dan saya minta Presiden Prabowo Subianto ini harus benar-benar tegas, harus benar-benar menindak seluruh aparat yang melakukan tindakan korupsi. Tidak ada kata ampun, dipecat, kalau perlu dihukum mati sekalian. Sanksi yang paling tepat untuk seorang mantan Jampitsus yang nantinya di persidangan terbukti melakukan satu kesalahan tindak pidana korupsi, kita beri contoh yang terbaik, yaitu hukuman yang seberat-beratnya, apapun jabatannya, dia seperti apa di negara ini, tidak ada kata ampun dalam hal kejahatan korupsi, untuk menimbulkan efek jera kepada seluruh pejabat di Republik Negara Indonesia ini, sehingga kejahatan korupsi pelan tapi pasti kita bisa hilangkan dan lenyapkan dari negara Indonesia ini.